Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Pancur Batu, kelas 9. Pertemuan kita hari Jumat ini, 2 Oktober tahun 2020, adalah kelanjutan daring kita dari pelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini materi kita adalah akhir dari bab 2, yakni tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Karena kita belum bisa tatap muka, maka kita belum bisa membuat praktek kelistrikan. Tidak bisa kita kerjakan prakteknya. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Jadi hari ini kita laksanakan apa yang kita laksanakan, antara lain kali ini saya perkenalkan beberapa hal yang ada hubungannya dengan alat-alat yang digunakan untuk listrik, yang ada hubungannya dengan alat-alat listrik. Antara lain yang kita perkenalkan mulai dari obeng. Ini adalah jenis-jenis obeng. Saya kira semua kamu kenal obeng. Ya, ini adalah touchpen yang mirip juga tugasnya, fungsinya dengan obeng. Ini bagian-bagian obeng. Ya, ini yang pertama. Ya, ini ada obeng bunga. Yang positif katanya obeng positif, obeng negatif. Ada obeng negatif atau obeng yang biasa. Ya, ini yang sering kita lihat. Yang kedua adalah tang. Ya, tang ini ada jenis macam-macam. Tang buaya, ya, tang potong. Ya, ini tang potong. Ya, ini tang potong. Tang buaya, tang biasa. Ya, kita katakan. Ya. Ini jenis-jenisnya. Ini semua tang. Lalu berikutnya martil. Ini martil. Ya, jenis-jenis martil. Ya. Martil. Ini juga merupakan bagian-bagian yang sering kita gunakan untuk alat-alat listrik. Selanjutnya gergaji. Ya, ada jenis gergaji. Saya kira tidak sulit kamu memahaminya karena di rumah kita mungkin ada masing-masing gergaji. Ya, contoh ini supaya kita kenal semua. Lalu selanjutnya adalah hektar. Ya, setelah gergaji ada hektar yang bisa kita gunakan untuk kelistrikan, misalnya pisau cutter. Ya, ini pisau cutter, saya kira tidak sulit. Ya, pisau cutter, pinset. Ada beberapa pinset yang bisa kita kenalkan, tidak sulit ya. Pinset adalah bagian-bagian yang sering kita gunakan, contohnya memegang alat-alat yang renik, alat-alat listrik yang renik, yang kecil. Ya. Selanjutnya kita gunakan juga sering adalah yang berbau tentang listrik adalah ini. Namanya bagian ini adalah solder. Ya, ada beberapa solder yang kita bisa kenalkan. Solder ini rata-rata solder yang kita gunakan ini solder yang 40 watt. Ya, ini solder 40 watt. Ya, yang agak bisa cepat panas, bisa kita gunakan. Selanjutnya, ini adalah penyedot timah atau soldering attractor. Ya, penyedot timah atau soldering attractor. Timah yang mau kita sudah encerkan baru disedot. Jika kita mau mengganti komponennya, kita mau mengganti salah satu komponen, maka bisa kita gunakan penyedot timah untuk membuka solderannya. Ini. Lalu solder itu tidak bisa kita sembarangan letakkan, tapi kita gunakan ini. Namanya penyangga solder. Penyangga solder, tempat solder atau penyangga solder. Inilah alat-alat yang digunakan untuk listrik. Sekarang kita lihat bahan-bahan. Apa saja bahan-bahan kelistrikan yang sering kita gunakan di rumah kita? Stiker. Misalnya ini. Ya, kita gunakan stiker. Ada jenis stiker. Ya, ini. Ini juga jenis stiker. Ya, jumpai kita bisa lihat stiker cok jantan. Itu kira-kira sering kita katakan cok jantan. Lalu cok betina ataupun kita katakan stiker untuk terminal. Ini saya kira kita kenal terminal. Ini ada 1 lubang, ada yang 2 lubang, ada yang 3 lubang, dan ada yang sampai beberapa lubang. Ini untuk kita gunakan, kita fungsikan dia, misalnya kita ngecok sesuatu. Ya, seperti ini. Oke.
Selanjutnya kita gunakan colokan saklar, ya. Saklar ini. Ya, saklar. Ya, bisa kita perhatikan saklar. Ya, stop kontak. Untuk menghidupkan, mematikan. Di rumah kita banyak ini saklar. Lalu ada juga kita gunakan ini yang namanya fitting, tempat lampu. Ya, tempat lampu. Ya, tempat bola lampu. Yang mana bisa kita gunakan juga untuk bola lampu, ya. Nah, selanjutnya isolasi ban, sering kita gunakan juga isolasi ban. Ada jenis, ya, yang paling sering digunakan isolasi ban yang warna hitam atau merah atau putih, terserah. Itu isolasi ban. Lalu kabel, ini juga sering kita gunakan, ini kabel. Ini juga sering kita gunakan kabel untuk alat-alat listrik. Baik. Selanjutnya kita teruskan adalah komponen. Komponen yang ada dalam kelistrikan. Sering sekali komponen-komponen listrik, komponen-komponen elektronika. Ya, ini contoh komponen-komponen elektronika yang sering kita gunakan dalam listrik. Yang ada hubungannya dengan elektronika. Ini yang kecil, banyak kakinya. Ya, bisa kita lihat. Kecil, banyak kakinya. Ini namanya IC. Ya, IC banyak kaki. Ini tempatnya, ya. Ini pun IC. Tapi ini tempat. Ini IC-nya kecil. IC. Ini adalah jenis-jenis IC. Ya, IC. Saya perkenalkan ini jenis IC. Lalu ini tempatnya, ada tempat IC saja. Ini biar jangan rusak kita waktu menyolder. Kalau yang belum biasa, ya. Selanjutnya kita lihat di mana ditempatkan itu. Ini papan PCB. Ini misalnya, ini yang banyak lubangnya itu tempatnya IC. Ya, ada lagi. Ini yang namanya ini adalah LED, lampu elektronika dioda. Ini LED. LED ini juga yang dipasang di sini ini, bagian-bagian pinggirnya. Ini LED. Ya, kalau kita praktek tadi kita bisa langsung praktekkan, tapi ini hanya kita perkenalkan. Mudah-mudahan kamu bisa kita sudah bertemu tatap muka di awal tahun nanti, kita bisa langsung praktekkan, tapi kita perkenalkan dulu. Ini LED. Ya, ini lampu LED. Dan ini banyak komponen-komponen selain daripada LED. Ini kondensator. Ya, ini kondensator. Ini banyak saya buat di sini contohnya. Ya, selain daripada banyak kondensator, resistor. Ini resistor. Kalau nampak yang di badannya ada cincin-cincinnya, itu namanya resistor. Ya, apa kira-kira bisa kamu rasakan, kamu lihat waktu di kelas 1 kita sudah perkenalkan ini. Silahkan buat catatanmu. Ya, resistor ini apa fungsinya? Ya, kondensator ini apa fungsinya? Ya, ini kondensator, jenis-jenis kondensator. Ya, ini resistor. Ya, ini semua silahkan kamu buat. Ya, ada juga baterai. Ya. Berikutnya, komponen-komponen yang sudah pernah kita buat. Contoh, misalnya ini komponen radio. Ini adalah bagian membuat radio. Jadi kita bisa hidupkan radionya kalau memang ada loudspeaker, ada baterainya, ada semuanya sudah kita rakit. Ini TR708ST. Radio TR708ST. Ini cara membuatnya, ya. Inilah bagian-bagian radio itu. Kalau kita mau merakitnya. Ini radio TR708ST. Selanjutnya, ini adalah bagian radio juga. Ini radio yang namanya radio MW. Ya, radio MW. Cara membuat radio MW. Ya, ini juga radio. Ini membuat radio. Lalu ini adalah salah satu rangkaian daripada audio ampli, ya, sederhana. Ya, ampli sederhana. Ini juga merupakan bagian itu. Selanjutnya ini adalah mini polisi. Adalah alat membuat suara polisi, suara sirine mini polisi. Ini dihubungkan dengan dengan sebuah loudspeaker, ya. Ini adalah membuat sirine 4 suara, ya.
Kalau tadi kita praktekkan ini, harusnya kita sudah dengar bagaimana suaranya. Ya, bisa kita satu saat nanti kita buat prakteknya. Ada yang sudah kita buat jadi. Nah, itu semua dipasang di mana? Di papan PCB. Ini papan PCB. Ini papan PCB untuk running LED. Running LED. Ini papan PCB yang kita gunakan untuk radar LED. Ya, radar LED. Nah, di mana itu? Ini adalah bagian-bagian daripada papan PCB tadi. Ya, kita mau pasang dia. Ya, ini satu contoh. Ya, kita mau ambil contoh. Kita sering membuat ini. Sederhana, biaya murah. Ini adalah lampu flip-flop. Ya, lampu flip-flop. Ini paling sering kita gunakan supaya bisa kita kenal komponen itu yang ada di sekitar kita. Baiklah, inilah yang sudah kita kenalkan beberapa supaya kamu mengenal komponen itu. Sekarang tugasmu yang sudah saya jelaskan ini silakan buat ringkasan di double folio. Dan selesai nanti foto ringkasanmu itu kirim kepada saya hari ini. Minggu depan kumpulkan dengan tugas-tugas yang lain. Kumpulkan. Di tanggal 9 kita kumpulkan semua tugas-tugas kita. Ya. Jadi ini yang pertama tugasmu hari ini. Ringkaskan yang saya jelaskan ini, apa yang sudah kau bisa dengarkan, apa yang sudah kau bisa, kalau bisa ditambah, silakan. Itu tentang kelistrikan. Baik dia alat-alat, baik bahan-bahan, baik komponen yang kamu kenal. Itu tugas. Buatlah ringkasan pada hari ini di double folio, lalu foto, lalu kirim hari ini setelah kamu selesai daring ini. Untuk minggu depan, kita membuat salah satu rangkaian listrik sederhana. Salah satu rangkaian listrik sederhana, apa itu? Yang bisa kita buat di rumah, bisa kita gunakan, adalah salah satu yang kita sering sebut cok listrik. Ya, penyambung listrik seperti ini. Ini rangkaian yang bisa kita gunakan di rumah. Ya. Bisa kita buat sambungan. Ini adalah terminal, disambungkan kepada kabel, ya, disambung kepada kabel. Silakan buat, tapi jangan dicokkan ke listrik kalau belum saya periksa benar atau tidak kau mau buat. Ambil kabel 1 meter, minimal 1 meter. Yang ini bisa 1 lubang, bisa 2 lubang, bisa 3 lubang, bisa 4 lubang. Baru yang sederhana, yang murah meriah, itu saja. Baru ambil satu stiker cok jantan yang saya katakan tadi, cok jantan. Hubungkan cok jantan, hubungkan ke terminal dengan kabel, minimal kabelnya 1 meter. Itu salah satu yang bisa kau buat. Salah satu bisa kamu buat. Kalau ada yang bekas-bekas di rumah, itu pun bisa dijadikan. Silakan buat. Ini penghubung listrik. Yang kedua, silakan. Bisa juga kamu buat alat seperti ini, ya. Ya, gunakan bola lampu 5 watt. Ini bola lampunya gunakan 5 watt. Lalu tempat gantungan lampu, kabel, ya. Bisa buat seperti ini lampu untuk belajar misalnya. Ya, ini rakitan sederhana. Baru hubungkan, minimal kabelnya bikin 1 meter. Baru ini stiker. Saya ulangi, stiker dihubungkan dengan kabel, dihubungkan dengan fitting, baru dipasang lampu. Kalau tidak ada lampu yang murah, kita cari yang 5 watt saja. Bola lampunya 5 watt, bukan yang ini 80 watt. Jadi kamu gunakan yang 5 watt tandanya. Silakan bawa tugas ini pada tanggal 9. Tunjukkan sama saya di SMP Negeri 1 Pancur Batu. Tugas ini tugas praktek. Jadi kita buat sederhana, bisa kamu lakukan. Jangan dihidupkan ke listrik kalau belum saya periksa kebenarannya. Jangan dulu dihidupkan. Saya kira ini tugas yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk kelas 9. Terima kasih, selamat bekerja. Ada 2 tugas yang hari ini selesai kamu ringkaskan, kamu foto, potret, kirim ke Pak PP. WA. Minggu depan kita lakukan, bawa alat ini ke sekolah, ringkasanmu, dan tugas-tugas yang saya suruh praktek ini.
Saya kira ini yang bisa kita lakukan pada hari ini. Tetap di rumah, kerjakan tugasmu. Sampai jumpa di acara pelajaran berikutnya. Terima kasih.